gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di. Mahkamah Konstitusi mengubah aturan pemilihan kepala daerah dan mengizinkan partai politik untuk mengusung calonnya tanpa harus memiliki kursi di DPRD dalam sidang konstitusi yang digelar pada Selasa 20 Agustus. MK resmi menghapus ambang batas parlemen 25% yang sebelumnya menjadi syarat pencalonan pilkada. MK memutuskan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1/24 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang inkonstitusional. Bersyarat gugatan yang dilayangkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora tersebut pun dikabulkan sebagian oleh para hakim konstitusi. Untuk DKI Jakarta, ambang batas pengajuan calon gubernur kini hanya berada di angka 7,5% dari semula 20%. Dalam gugatan perkara nomor 60 GPUU 22/AR 2024, MK juga memutuskan partai atau gabungan parpol peserta pemilu dapat mengajukan calon kepala daerah meskipun tidak punya kursi DPR. Komisi Pemilihan Umum pun diharapkan dapat segera mengikuti putusan MK terkini dalam menerima pengajuan calon gubernur. Keputusan MK itu memberikan jalan bagi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sebelumnya kehilangan parpol atau tidak sama sekali mendapatkan parpol karena sudah tergabung di Kim Plus. Pengusungan juru bicara Anies Baswedan anggap Putra Dian pun menyambut baik putusan MK tersebut. Alhamdulillah, putusan MK bisa kasih peluang pada calon yang lebih menggambarkan aspirasi warga Jakarta. Seutuhnya juru bicara Anies Baswedan anggap putaran sementara itu putusan MK juga jadi kabar baik untuk PDIP Perjuangan yang belum mendeklarasikan calonnya di DKI Jakarta. Adapun rincian syarat pengajuan calon pilkada berdasarkan keputusan MK adalah sebagai berikut. Provinsi dengan jumlah DPT mencapai 2 juta jiwa membutuhkan 10% jumlah kursi provinsi. Dengan jumlah DPT 2 hingga 6 juta jiwa membutuhkan 8,5%. Jumlah kursi provinsi dengan jumlah DPT 6 hingga 12 juta jiwa membutuhkan 7,5%. Jumlah kursi provinsi dengan jumlah DPT lebih dari 12 juta jiwa membutuhkan 6,5% jumlah kursi. Ini peluang PDI dan juga Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian semua? Silakan komen di bawah.